pertama. Namun reset lagi. Game yang kedua akan berbeda dengan hadirnya Uranus, Pakito, dan beberapa hero yang terbuka. Mungkin seperti salah satunya Rafaela kah? Eve langsung diamankan oleh REKT yang mungkin nantinya akan digunakan oleh Isan Luminare. Tapi satu kali ini masih dengan Respect is the Key. Ada Benedetta dan juga Matilda bersama dengan Angela. Tidak boleh main sama sekali. Dan ini Sama, EVOS ini juga. yang sangat dibutuhkan oleh tim dari Bigetron dan juga EVOS pun juga sama. Ya, itu kayak Jawhead untuk Kayeye, Rainbow dengan Ceciliannya, dan juga Brans dengan Granger. Namun kali ini, wow, too fast menurutku. Harley Pakito sudah diamankan oleh teman-teman dari Bigetron Alpha. Oke, langsung aja tadi udah ada dengan Harley-nya. Ya kita udah ngeliat lah bagaimana kemarin Bigetron Alpha dengan Harley-nya. Sangat-sangat berbahaya sekali dan bisa dibilang sangat owning. Dan bahkan belum ada kematian kemarin di saat Brans terakhir menggunakan Harley-nya malam tadi. Dan ini kalau misalkan mau dipaksa ke arah Digivider lagi, malah sebenarnya yang rugi adalah EVOS Legends. Rotasi yang dimiliki oleh Harley sangat berbeda jauh dengan kehadiran dari Ranger. Dan satu lagi, dari Bigetron Alpha ini mereka punya burst damage yang besar. Di arah late game pun juga sama. Walaupun tidak semaksimal dengan Marksman. Cuma, dengan adanya Harley, tempo permainan di early-nya bakal dipegang sama Bigetron Alpha. Oke. Dan YP bakal menjadi salah satu makanan empuk untuk seorang Harley kejepit son. Kejepit. Ada begitunya ujungnya ya. Ini Barats dan juga Popoleng Kupa. Yap, dua hero yang langsung diamankan. Satu XP lane dan juga satu hero yang akan mensupport di bagian mid. Dan mungkin akan berusaha ataupun kali ini perannya akan menjadi sebuah tank. Wow. Tapi kalau yang gue lihat di sini, kayaknya bakal ada macro play lagi yang bermain di sini dari EVOS Legends. Tentunya RKT. Ini bakal bener-bener coba untuk ngamanin bus-busnya satu-satu. Bakal coba ngebuka vision untuk seorang Versik. Dan Versik, dengan adanya Granger yang diamankan, biasanya dia ini bakal coba mengarah ke arah Cloud. Dan Cloud-nya bakal di-ban harusnya. Yap. Sejauh ini langsung aja kita lihat dari kita apa terlebih dahulu nih kayaknya. Siapa? Oke, EVOS. Siapa kayak akan mereka hilangkan? Kalau dari area of effect, Popol Kupa, Barat single target. Untuk Bigetron apa ini berpikir keras. Bigetron dulu Alpha nih. pilihannya banyak sih. Mereka bisa pakai Kaja, mereka bisa pakai Sylvana, mereka bisa pakai Chow. Mempersempit ke arah jungler nggak sih? Apa? Untuk Bigetron Alpha karena sejauh ini EVOS kan juga belum mengambil gitu loh. Gini, Bisa. kalau mereka mau sempit ke arah jungler, sempitin jungler yang untuk nge-counter ini. Siapa namanya? udah. Parsha dan juga Harley-nya. Karena apa? Karena misalnya dia mempersempit jungler cuma hanya hero pool-nya dari seorang Versik saja, Yap. itu bakal Oh, sia-sia. Ini bisa canggah sama One juga sih yang di ban. ya, bisa jadi ya? benar. Apakah Bisa. mereka melihat Clover ini menjadi sebuah kelemahan, Pak? Yes, of course. Celah. Celah kan? Gimana caranya? Karena Clover kita tahu dia overpower banget dengan one-one-nya. Oke. Matiin aja one-one-nya. Matiin. One-one-nya. Gak usah kasih ampun. Jadi benar-benar respect dalam apa yang dilakukan oleh tim dari EVOS Legends. Kalau one-one-nya dikasih, ingat power pick balik lagi. Gue udah bilang. Power pick itu, walaupun lu dalam keadaan gak pede atau kalah posisi ya, Be, ya. Benar. Itu lu tahu cara how to manage. Yes, apalagi seperti yang kita tahu, selain power pick, ada juga power yang harus dijaga. Apa itu? Power. Tower, Pak. Benar. Power dan tower memang dekat jaraknya, Pak ya. Karena tower itu benar-benar punya power kan. Tapi Hari ternyata yang dibuang. Yap. Menengok Varsya, ini bisa jadi ada di gold lane kalau kayak Iya, gini. ya. One dilepas. Mungkin karena mereka juga udah mengamankan Parsha terlebih dahulu. Karena kita sama-sama tahu ya, One dan juga Parsha memiliki hubungan yang sangat-sangat tidak harmonis, Pak. Sangat-sangat tidak harmonis dua hero ini gitu loh. Nggak cocok Emang, masalahnya. kayak Varsya ini bisa lebih galak ke arah One. Apakah Ya. jangan-jangan One ini adalah pelakor dari Ferry? Dan satu lagi. Suaminya kan bunuhnya Varsya. Dan satu lagi. Wah, yang bingung loh lore ceritanya. Yang pinter adalah di mana Harit lebih diamankan karena dia tahu, oke, gua nggak bisa nge-counter Harit lo tadi. Yap. Tadi Haritnya dibuka. Mm-mm. Kewalahan banget dari tim Bigetron Alpha. And then lagi dan lagi respect is the key lagi-lagi. Alice. Ada Alice, salah satu hero overpower dari Mat dan Chow terbuka sangat bebas. Oh, One-nya yang diambil oleh Matt sepertinya kali ini. EVOS Legends benar-benar dipersempit setelah ternyata Cloud sih. Varsyanya untuk Rainbow. Kok Cloud tetap
Gue Cloud karena gue percaya, kalau gue jadi First Legend, gue percaya Rek bakal ngambil alih cover ke arah gue dan Luminar gua bakal ya, coba ngasih damage deal. Dengan hadirnya Popol Kupa Yves, gue ngambil Lancelot sih. Lancelot ya? Iya. Oke, Popol Kupa YP, Lancelot. Soalnya Popol Kupa. Jadi single targetnya lebih pasti. Oke. Tapi untuk... Kalau Cloud ini untuk secure late game sama combo bareng Yves. Alright, Itu perbedaannya. Tapi Jadi kita... masih ada berkesinambungan. Kalau 40, junglernya kira-kira apa? Adiknya sendiri? Isansin. Iya, Sansit. Masih bisa. Masih bisa. Masih Benar. possible banget. Karena artileri dari Farsha masih bisa dihindari dan Hayabusa. Hayabusa ternyata. Link. Assassin. Busanya untuk seorang Clover Clover. harusnya. Ingat Clover dulu adalah player Assassin, Yap. player Gashen, player Betul. Hayabusa juga. Jadi dia memiliki salah satu keterampilan yang mungkin lebih, yaitu adalah dengan ada Peseng yang dimiliki. Dan Bigetron Alpha sendiri, satu pick terakhir untuk berada di garis depan. Kufra. Waduh, Tadi aku mau mikir gila min sitar. Karena itu adalah dua assassin gak ada yang bisa gerak. dan iya Oh, itu. mikir gila. Nggak, tapi Itu mikir Benar, gila loh benar, namanya. Itu mikir gila loh tapi namanya. gue untuk kali ini gue gak setuju sama lo, Be. Kenapa? Gue itu bukan pemikiran gila, itu pemikiran realistis. Realistis. Gue suka banget. Oh. Karena beberapa kali gue juga gak percaya dan gue Oh, jadi lu suka sama gue bukan sama dia. Oke. Oh my god, gak mungkin. Karena Nggak sama dia mungkin gue dong. gak cuma suka tapi juga sayang. Tapi kali ini kita lihat EVOS Legends. Ini dia hero-hero kesayangan EVOS Legends. Ibarat Popolen Kupa Hayabusa Link melawan Bigetron Alpha dengan Pakito, Harley, Farsha, Wanwan dan Kufra. Oke, Yap. nanti kali ini Pak Pulung, are you ready? I'm ready, bos. KB, are you ready? Always ready. Vegan Troopers, are you ready? EVOS fans, are you ready? Ready. Yang di sini mana tepuk tangannya? Oh. Karena kita sebentar lagi bakal masuk ke game yang kedua, The Land of Dawn Grand Final MPL Season 7, The Next Level. Next level. Kali ini juga langsung menuju ke Land of Dawn di game yang kedua. Setelah kehilangan game yang pertama, dengan kehadiran Link sepertinya Versik ingin mengamuk dan meroar di Land of Dawn. Oke, dan bukannya itu aja, Ripo kali ini akan kembali menjadi petinju dan bahkan Ultimate! Udah Oh lama my banget God. kita nggak melihat ya anti-match menggunakan Hayabusa kembali. Oh my god, ini benar-benar gue gak nyangka anti-match kembali lagi menggunakan salah satu hero overpowernya. Dulu 2 hero overpower untuk dia. Yap. Hayabusa dan juga Dan Fanny. Fanny. Dan Clover di arah bottom lane harus menggunakan satu buff flicker. Dan kayaknya Clover agak sedikit Oh, oh. kaget dengan tempo permainan dari offlanernya. Benar, biasa yang seperti kita tahu gold laner lebih pasif mainnya, Yes. lebih clearing minion, tapi di EXP laner mereka akan bertemu dan saling baku hantam dari awal level pertama. Beda temponya Pak Pulung. Itu yang gue bilang, lo tuh gak boleh ganti-ganti role. Karena apa? Karena mindset lo berada di arah gold lane dan mindset lo di arah offlaner itu beda jauh. Dan bahkan di offlaner itu mereka rata-rata lebih dependent dan bahkan Clover bakal coba menjadi first blood di bottom lane dan betul banget. First blood didapatkan begitu saja dengan cukup mudah untuk seorang Bigetron Early Alpha. rotation yang bahkan bisa diamankan di bagian EXP laner ini bisa menjadi salah satu ancaman juga bagi teman-teman dari EVOS Legends karena setup turtle-nya akan dikuasai oleh Bigetron Alpha. Namun balik lagi dengan kehadiran Link, lihat bagaimana rotasi yang bisa dimainkan oleh Versik, dia mengambil semua metode anti junglernya kembali, bahkan mendapatkan Masih satu mau momentum. Masih mau lebih, Persik. tapi ternyata di sana Persik mencoba ditangkap KYY. Masih ada satu buah Persik dengan satu Deviant Sword-nya. Ada anti-mate, ada mate, tapi tempo soul blade dibuka begitu saja. 4 pedang yang Persik seorang diri. What? Kali ini masih mau lebih dan Persik. masih ada satu Oh Fist my Fight. God. Persik, oh my god. Oh. Loncatan yang indah ternyata Persik Sugar Glider kali ini berhasil kabur dari jeratan tim Bigetron Alpha. Wow, permainan selalu biasa Versik si anti kecengklak itu kakinya Pak ya. Lompatan yang sangat-sangat menakjubkan. Pin voice-nya bisa menyelamatkan dia dari cengkraman Kufra ataupun Harley. Bahkan itu menjadi batu loncatan yang sangat manis bagi teman-teman dari EVOS Legends sekarang. Mereka bisa dibilang unggul dari segi EXP dan level. Namun Turtle membuat hal itu kembali lagi milik Ripo masih Bigetron Alpha. mau lebih depan sana PNS di Pola dan Derek Katel Subang. Oh my god, permainan dari Bigetron Alpha sedikit ofensif banget untuk kali ini. Persik mencoba datang, ada satu bawah manipulation, Ripo yang dituju dapat sobret, tambahkan itu pakai begitu saja All-Star Luminair. Kali ini El Profesor berhasil menumbangkan seorang Ripo yang mendominasi di arah bottom lane.
Yap, itu dia KY. Bahkan tadi dengan Tyler Revenge-nya dia lompat ke bagian depan berusaha untuk memberikan inisiat tambahan. Tapi nggak ada target yang berhasil dia dapatkan hingga permainan pun harus memisahkan mereka berdua kembali. Oke, anti-miss masih coba sabar, farming sedikit demi sedikit. Dan gua jujur, gua kaget banget dan gua nggak expect ada anti-miss menggunakan Hayabusa. Langsung dengan satu buat Tyler Brand, ternyata ke arah yang salah. Pedestrian pun dibuka untuk cover saja. Dan bahkan versinya pun tak tersenggol oleh Pedestrian. Yap, itu dia. Bahkan tapi di bagian bawah kita lihat ya, ada dua orang yang emang selalu nge-push ke arah baratnya, sementara di bagian atas anti-mate. Bisakah dia melepas dari cengkraman beberapa player juga? REKT perlahan tapi pasti mulai maju ke bagian depan. Tapi lihat, ada RKT di depan sana, tertangkap dengan satu buah trap. Mate yang dituju, udah gak ada sama Alten, langsung ada channel ke dalam belakang. Mate bakal menjadi pilihan, execute dan makan. Satu poin untuk tim EVOS Legends. Kayak menjadi pilihan kedua, setelah dua orang hilang. Dua harus hilang, tetap softplay, berhasil jadi pilihan. Dan makan, berhasil pun hilang. Tiga hilang dan junglernya menjadi pilihan. Ini bukan hal yang bagus, Profesor. Betul sekali, bahkan balik lagi Versik dengan nakalnya dia memang sangat berbeda ketika menggunakan assassin dan juga marksman. Mungkin kita bakal melihat Versik yang benar-benar diem, benar-benar pasif ketika menggunakan marksman, tapi ketika menggunakan assassin, lihat bagaimana dia memainkan metode di junglernya, dia ambil semua lahan milik seorang Brans. Tapi ternyata Baik. Clover terejam-ejam di arah bottom lane, sedikit kesulitan mencegah seorang Metal Gear begitu saja menjadi pilihan dan Shadow Cast. Oh, double stun. Tambahan. Berasa dari menjadi ngomongkan trigger tidak bisa mengundur seorang Ray. Masih ada sang serigala berbulu domba. Berasa bakal jadi pilihan, masih bisa selamat dan satu buah bouncing ball menumbangkan seorang RKT. Hampir aja Bransnya tumbang untuk kedua kalinya dalam waktu yang sangat dekat. Untungnya dia masih bisa pergi, tapi untuk kali ini Luminernya berhadapan langsung dengan sang petinju yang masih kehilangan hampir ring. dijiggle. Siapapun yang ada di depannya pasti akan ditumbuk, tapi anti-maze memberikan Phantom Shuriken-nya sedikit dari Quad Shadow mundur lagi ke bagian belakang. Hilang lagi kesempatan. Lihat jiggle dari El Profesor Luminer. Tadi kalau kena counter itu beda cerita. Ada KYY di depan sana. Mengganggu pergerakan dengan satu buah Kufra. Ripo seberapa darah. Warna Revolution dibuka. Berjaga suara KYY. Tergigit serigala berbulu domba. Dan bahkan ditumpangi begitu saja. RKT. Serigala berbulu domba berhasil mendapatkan poin tambahan. Dan sepertinya ini akan menjadi turtle yang cukup free. Yoi, turtle yang cukup free. Namun di bagian bawah kita lihat aja. Udah ada sedikit lagi outer turret yang bisa ditumbangkan. Namun Ripo udah datang. Terlihat juga ada Brans yang perlahan tapi pasti. Udah mendekat. Memang beda ya. Kalau permain dari cold laner sama offlaner itu Beda, kelihatan Pak. banget bedanya. Kayak sebenarnya dia bisa melakukan rotasi untuk ngeset. Brans yang perlahan tapi pasti. Udah mendekat. Memang beda ya. Kalau permain dari cold laner sama offlaner itu Beda, kelihatan Pak. banget bedanya. Kayak sebenarnya dia bisa melakukan rotasi untuk nge-set up turtle, tapi dia milih push. Itu benar-benar gold laner Gold banget. laner banget, makanya habis gue lihat itu ngoloko. Di gold laner banget, tapi ternyata Luminer menjadi pilihan. Satu bobocing ball telah dikeluarkan. Tergigit oleh satu buah serigala berbulu domba. Masih ada main di depan sana, tempat sampai ke arah belakang. Dapat satu buah poin tambahan. Versi sang Bayu Macan mengamuk di game yang kedua. Bahkan Bigetron Alpha berhasil sedikit kewalahan karena sepertinya ini seperti kata perkataan seorang Profesor KB. Apa itu? Terlalu mahal Harley di awal. Terlalu mahal Harley di awal. Ya, kecepatan Oke. banget. Makanya tadi aku kaget ketika melihat Harley kayak, oke, mereka udah ketahuan banget dong gameplaynya bakal kayak gimana. Makanya, gimana caranya EVOS Legends ngedinai rotasi yang memang cepat dari Harley dengan Space Escape dibalas dengan Link yang punya Finch Voice. Yap, ini dia petinju yang hilang ring. Namun untuk kali ini tidak ada samsak, tidak apa-apa. Yang penting ada dinosaurus yang bisa gua tampol-tampol. Pedro sering dikeluarkan, udah ada Tyrant Revive juga walaupun gak sampai ke arah rack-nya. Udah ada satu Absorb. Dirty Magic yang masih bisa ditahan oleh RKT. Tapi kayaknya MATT masih mau lebih. Brans masih coba untuk farming terlebih dahulu. Para pemain dari tim Bigetron Alpha kali ini yang berada di posisi yang tidak cukup baik. Posisi yang tidak diunggulkan. Yang bahkan kalau bisa gue lihat Bigetron Alpha gak farming dengan seksama. Yap, itu Leluasa dia. kali Nah lo Versiknya udah mulai hadir, langsung aja memberikan sebuah tusukan yang Tempest of Flame langsung dikeluarkan juga. Untungnya masih bisa kabur, misil expert tidak terkena, tapi Versik masih ingin lebih. Satu outer turret pun ditumbangkan. Lihat kali ini Versik bakal terkena satu buah retribution. Diambil begitu saja karena Versik yang gak ada retribution. Gold Mafia bottom lane tidak membuat poin untuk seorang Brans. Menambahkan pundi-pundi goldnya. Rainbow bakal coba mundur, tapi ternyata yang tergigit serigala berbulu domba. Kayaknya digocek. Masih ada RKT. Saran keluarkan. Versi bersisa Rainbow. Rainbow ditunda dan Dibalikin bahkan kali ini lagi. dibalikin keadaannya. Ripo menang sama damage El Luminare. El Profesore masih bisa kabur di arah belakangnya. Wah. Pakai semuanya mendadak ya. Tapi backupan yang diberikan itu indah banget sih. Setidaknya ada sebuah inisiatif tambahan yang diberikan agar pemain dari Bigetron apa nggak bisa terlalu semena-mena terhadap EVOS Legends. Itu kayak membiarkan Rek menjadi bait dan tiba-tiba dia mengincar dari belakangnya lagi.
Itu kayak nggak bakal ada yang expect sih. Rainbow juga nggak bakal expect tiba-tiba ada real world manipulation yang itu adalah satu titik buta dari teman-teman Big Run Alpha. Dan satu lagi sih yang lebih cukup mengagetkan adalah di mana lihat kali ini para pemain dari tim Big Run Alpha mencoba memaksakan dapat satu buah poin turtle dan diamankan karena itu sudah cukup baik. Rainbow di belakang sana, 4 masih selamat. World manipulation, Ripo yang 7, Ripo memberikan jiwa dan langkahkan kawan-kawan yang bisa pulang. Ripo kali ini tumbang dengan tidak sia-sia karena Bransnya masih berhasil dapat Bob Turtle. Rainbow-nya juga selamat. Tapi lihat, Ultimate menjadi pilihan. Masih ada KYY dikejar begitu saja dan terselamatkan oleh seorang Ultimate. Tapi gak ditumbangi. Tapi jujur itu Antimax harus respect dan pelan-pelan harus mungkin mikir ke arah tough boots kali ya. Karena magical damage yang terlalu tinggi dari teman-teman Big Run Alpha mungkin akan menjadi salah satu ancaman. Apalagi kalau saya ada glowing one. Oke, sementara ini kita lihat Federasi di bagian belakang. Namun untuk One yang masih berusaha untuk mengejar ke bagian depan, crossbow of tangnya udah langsung ditembakkan ke bagian bawah. Tapi Versik dari bagian belakang masuk perlahan. Ripo memberikan pukulannya tepat langsung ke arah rusuk bagian sebelah kiri. Dan Versik masih aman. Gila, itu Versik berani banget ya. Dia masih farming dulu loh. Dia masih ngambil orange buff dulu. Dia masih ngejungle di jungle-nya Bigetron Alpha. Ini bener-bener anak kecil bandel. Sang bayi macan bandel banget untuk kali ini. Ini pasti sering nih pas pulang kalau maghrib-maghrib tuh dipaksa pulang. Tuh pulang udah maghrib nih, udah malam. Sumpah, gue yakin Versik kecilnya dijewerin terus. Tapi lihat Clover mencoba memakan seorang KYY. Menjadi pilihan. Rara tembok. World manipulation. Follow up ke arah belakang. Brans gak bisa kabur. KYY tertinggal seorang diri. Dan lihat tembok Soblet ke arah belakang. Menghindari Desi Magic dan juga Fogerty. Sang bayi macan beratraksi. Miau. Miau. Miau, itu dia missile expert. Namun Swallow Pad dilemparkan. Weakness point udah mulai terbuka. Dicicil terlebih dahulu tapi belum mau mengeluarkan crossbow of tangnya. Tapi gua nggak apa ya, gua agak sedikit kasihan dengan adanya Matt. Dia ini agak butuh space farming. Dan sedangkan Hayabusanya itu udah bener-bener fat banget. Tiba-tiba ada Brans di sana, happy birthday. Bakal coba dijemput. Dan di Magic, pocket tricknya nggak ada. Dan Clover menahan semua damage dengan adanya healer yang berjatuhan. Itu lidahnya coba lihat tuh kemana-mana itu ya. Oleh. Kalau kecil ya nampol pakai lidah kagak kebas apa tuh ya ke dinosaurus. Udah gede aja nginjek langsung. Oke, tapi Blade of Despair sudah diamankan oleh seorang Hayabusa, tapi di tengah sana RKT seorang diri. Masih dihindari dengan satu Purify. World manipulation berbuka. Ripo menjadi pilihan. Dan di Magic dan juga Pocket terima tapi Brans gak efektif sama sekali. Shadow Kill telah dikeluarkan. Nggak ada Quad Zero di arah belakang. Atau mendapatkan Sample Soblet di follow up dengan baik. Versi gak mau lebih. Sang bayi macan sadar diri. Dia tidak cukup giginya untuk menggigit seorang Bigetron Alpha. Sejauh ini kita tidak melihat ya bagaimana nafsu anak muda yang tadi malam sangat-sangat membara. Belum ada wilayah anak muda tapi RKT berhasil ditumbangkan begitu saja. MATT kali ini berhasil mendapatkan poin. Ini adalah salah satu angin segar untuk seorang MATT yang dari tadi nggak bisa sama sekali farming. Nggak dapetin jungle atau apapun, Profesor. Dan ini perbedaannya ketika kita mengamankan Varsha dan juga Yves. Yves punya absorb damage ketika menggunakan Reward Manipulation. Sementara Varsha tidak memiliki hal tersebut. Makanya tadi ketika Deadly Magic-nya connect dari Brans tidak mendapatkan apapun yang menjadi keuntungan bagi teman-teman Big Run Alpha. Malah kali ini dengan Lord yang hadir, bisa jadi ini bakal ada kerugian buat Big Run Alpha. Karena mereka dari map aja udah ketinggalan jauh. 5 turret berbanding 0. Perbandingan item, lihat bagaimana Versik mengamankan item-itemnya bahkan menuju ke arah Berserker Fury. Yap, itu dia. Makin Satu tajam kritikalnya akan langsung ditanamkan nih Pak ya. Iya, Kita lihat aja. Dan anti-match juga cukup mengerikan sih. Dia Heptasis, dia Blood of Despair. Satu kali Shadow Kill, mungkin bayangannya akan menghilang begitu saja. Tapi bukan bayangan Hayabusa, melainkan bayangan targetnya. Tapi itu bukan bayangan Hayabusa, tapi karena bayangan masa lalu seharusnya Ya ampun, itu bukan bayangan Hayabusa Pak. Itu adalah bayangan dari orang yang telah membuatmu terluka. Oh my God. Bayangkan. Bayangkan Ketika kalian pulang dari MPL Arena. Tapi kali ini kita lihat, udah ada Kaya di depan sana. Versi mencoba untuk membantu, tapi PDS dikeluarkan. Masih ada perimeter, dan bisa diamankan. Braska berhasil dapetin satu, tapi bahkan kena para pop Kaya seorang diri Tyron Rex berhasil dapat satu, tapi ternyata Persik menghindari semua dari Magic dan juga Popcorn ternyata Temper Soblet. Lagi-lagi sang macan sirkus, bayi macan melakukan sirkusnya di depan sana. Kayeye, ini digebukin satu
kecamatan digebukin satu kandang macan yang sangat-sangat haus akan sebuah cakaran. Bahkan lihat dari goldnya 10.000 gold dan anti-match menyusul dengan 7.000. Lihat juga bagaimana Brans berada di posisi ke-9 dari overall gold ini miliki di Land of Itu Dawn. masalahnya jauh banget. Brans gak gak punya dapet space. orange buff dari tadi. Brans Yep. gak dapetin space. Bahkan Rainbow yang terkaya dari teman-teman Brigatron Alpha. Karena clearing minion, B. Karena clearing minion dengan Yes, Feather Strike. benar. Dan Kalau nggak ada- sementara dari Bransnya dia hanya mendapatkan satu poin kill, Yep. 3 assist dan juga dari orange buff-nya diambil terus Oke, sama Mercy. udah mulai tergigit dengan satu bas serigala. Versi ke arah belakang, mati dituju Wow. pada seorang Brans. Masih ada Aegis. Versi dibuka, Versi menjadi pilihan. Dan dilepehkan Kayeye. Nggak boleh pulang, maunya dilepehin dan fokus menuju ke arah belakang. Lordnya bandel, Lordnya nggak ada permisi. Bukan mukulin taret, tapi malah ke belakang. Lordnya kemana malah ngabuburit atau ngajakin orang Sauron derut itu ya di bagian belakang. Sementara itu tarotnya pun berhasil diamankan. Oke, tapi ternyata para pemain TV kita apa kali ini kewalahan. What? Manipulasi telah dibuka di depan sana. Maka coba fokus menuju mendapatkan satu buah turret di arah mid. Karena clearing minion di arah tengah. Di-cutting begitu saja. Supaya minionnya lancar jaya, nyam-nyam dan tentram. Itu dia nyaman dan tentram harusnya bukan nyam-nyam. Ya gua hitungin udah berapa kali itu. Oke, tapi Clover di depan sana. Coba membuka visionnya. Kayeye masih coba untuk mundur. PDS dikeluarkan. Mengusir mundur para pemain dari tim EVOS Legends yang sudah mendekati pergerakan dari inhibitor Pak Pulung. Yap, itu dia. Sementara untuk kupanya langsung aja menggigitin ke arah ke arah satu inhibitor turret. Udah ada Daily Magic tapi RKT masih bisa Nggak. bertahan harusnya. Gak efektif. Kenapa? Karena Brans berada di peringkat 9 seperti kata Yap. Profesor. Tunggu Brans sabar sedikit, baru minimal dia bisa numbangin at least 1 poin. Dan permasalahannya adalah memang Brans ini menggunakan Harley yang sebenarnya snowballingnya harus dari awal banget. Untuk bisa owning dan ahead terhadap seorang Link. Kali ini Linknya malah lebih unggul. Dan kita tahu sendiri Link adalah tipikal hero split pusher di late game. Makanya di sini Versik bakal jadi PR banget buat teman-teman Brigatron Alpha. Apalagi dia udah punya Immortality. Satu lagi sih Profesor. Harley itu adalah hero damage di early game. Tapi kalau misalnya di early-nya dia nggak maksimal seperti kata Profesor, dia nggak ngasih sebuah pressure ke arah lane EVOS Legends, itu bakal bisa berbeda dan kayaknya tertangkap. Tapi kali ini masih ada satu buah trap. Versik, farmingan orang diambil dulu. Versik, Versik. Halaman rumah orang itu adik. Hei, bisa sampai sana dia. Versik ini benar-benar kita lihat Rainbow menjadi pilihan. Dibuka dengan Devious Lord. Manipulasi mencoba dijemput, tapi ternyata itu baiting saja. Mati di depan sana, dibalas dengan PDS Strike, dibukul mundur ke arah belakang, tempo Soplet dan bahkan kericuan yang dibuat Versik dia tinggalkan begitu saja. Sang bayi macan memanggil keributan yang menurut gue itu adalah unnecessary move. Ya, ini udah weakness point-nya terbuka, tapi untuk one-one belum pada jarak untuk bisa mengeluarkan crossbow of tongue. Harusnya menghilang sudah crossbow of tongue-nya sekarang. Versik ini layaknya teman kita yang datang tiba-tiba ke rumah, minta makan, habis itu minjem motor. Buset dah. Bahaya lagi sama minjem duit, Pak. Sama satu lagi bahaya minjem pulsa, tapi kali ini lihat Clover dengan damage dengan cukup banyak dari Bijak dan juga Pocket harusnya menumbangkan Clover, tapi ternyata tidak. Masih ada satu buah Wakala dan Silence di arah belakang sana. Versik tertinggal, kayak jadi pilihan. Satu tragis dan bahkan Versik yang still survive in the right there. Persik dia masih bisa bertahan dan one-one-nya. Kali ini pun menjadi korban. Sedokilnya masuk sampai ke arah best turret. Tapi sepertinya di arah top lane menuju ke arah base-nya. Lagi dan lagi dua player dari tim Brigatron Alpha sudah hilang. Lumayan bencana. Karena masih bisa di-defend karena masih ada satu buah Feather Strike. Lumayan bencana. Ada lumayan Apa? bencana sekarang ya. Oh enggak, dia belum bencana banget. Karena masih ada high ground defense. Yang udah gue bilang, karena masih ada Feather Strike jadi masih lumayan bencana. Kalau udah ini bencana, itu udah repot. Bener Pak ya. Hehe, Detonas welcome-nya gagal untuk memberikan sebuah lelepan ataupun menelan satu player. Missile expertnya berhasil mengambil ke arah satu player tapi gagal untuk dilanjutkan. Ya, bahkan Versik. ini benar-benar didominasi banget sama teman-teman dari EVOS Legends. Perbandingan dari goldnya sampai dengan 10.000 di menit ke-16. Dan ada announcement Lord yang dihadirkan untuk EVOS Legends. Lord kedua di menit ke-16. Super Minion akan berjalan menuju ke arah mid lane. Bottom turret inhibitor mungkin akan jadi sebuah target bagi EVOS Legends. Yes. Dan satu lagi kali ini, Brigatron Alpha. Mereka butuh defensif seperti di game sebelumnya. Brigatron Alpha juga di game sebelumnya berada di posisi yang nggak baik. Tapi dengan kedisiplinan mereka, di mana mereka berhasil mendefense high ground mereka, itu adalah salah satu hal yang penting. Dan kalau dia ingin membawa game ini untuk mereka harus melakukan defensif seperti tadi Profesor dan juga Papul. Ya. Ini dia nih Lordnya perlahan udah lewat dari tengah.
santai terlebih dahulu. Udah ada beberapa setup yang dilakukan oleh pemain dari EVOS Legends, bottom, mid, dan juga top ya. Tapi ternyata Clover di garis depan memberikan semua jiwa dan raga dan juga bodinya. Dan bahkan udah mulai masuk ke arah belakang Rainbow-nya Sakratul Maut. Masih bisa mundur. Ultimate-nya harus hilang karena satu buah Crossbow yang mendapatkan damage. Tapi sayang sekali di bawah sana Versinya masih bebas. Masih ada Tempest Somplet. Udah mulai masuk. Super minionnya udah dihilangin. Tapi masih ada satu wave lagi tambahan. Dan ini benar-benar defense yang strong banget dari pikiran Alpha karena mereka punya dua high ground literally. Ada Varsha dengan Feather Strike. Dan jangan lupakan 1-1 Marksman di late game. Ini adalah penyelamat karena dia memiliki damage overtime yang terlalu sakit. Jangan lupakan ada seorang Pakvito clear minion yang cukup cepat dan bahkan bisa membalikan keadaan. Hehehe, mulai udah dikeluarkan Lilies of Flower-nya. Mungkin ini akan menjadi sebuah informasi. Ada sepersekian detik, ada mungkin 10 detik untuk cooldown-nya saat ini. Tapi kali ini MATT nggak boleh terlalu offset seperti tadi. Karena lihat, tanpa ada Matt, ini bakal menjadi bencana untuk tim Bigetronava. Yap, ini mereka tetap mau memaksakan keadaan sepertinya untuk bisa langsung menabrak ke arah base yang dimiliki oleh Bigetron Alpha loh. Oke, Versik udah lihat di garis depan. Coba dipaksa sama MATT. Bakal mundur terlebih dahulu. Masih ada Immortality. Versik seperempat darah. Dan bahkan coba dapetin satu buah bar dulu. Dan lihat, flickernya nggak berhasil dari KYY. 120 detik flicker. Kali ini udah diberikan informasi kepada para pemain tim EVOS Legends 40. Yoi, ada informasi penting lagi yang telah didapatkan. Sebuah hal yang mungkin cukup nikmat untuk EVOS Legends kali ini. Feather Strike dikeluarkan, menghilangkan satu minion, tapi Luminaire nangis di dalam rerumputan, keinjak paku kali di dalam. Dan tadi ada satu buah Maleficor yang diamankan begitu saja. Tapi lihat Detonas welcome to my channel. Kali mengenakan satu orang KYY nggak punya flicker lagi. Menjadi pilihan bulan-bulanan. Sedangkan Times menzoningan kawan-kawan Bigetron. Sang robot gak bisa membantu. KYY sudah mulai hilang. Menuju ke arah belakang. Rivo tertangkap. Terkikis. Feather Strike mengusir bunuh dibalaskan dengan adanya satu buah word manipulation. Dunia termanipulasi. One-one-nya hilang. Ini bencana. EVOS Legends. Langsung fokus ke arah base-nya. Level upgrade ke arah belakang. Dan dia gak berdua apapun yang terjadi. Mau benar. Shadow Kill bakal dikeluarkan oleh seorang Atibe. Bestarnya, coba lihat Bestarnya masih bisa bertahan sejauh ini. Ada Crow, oh my god, masih bisa ditahan sejauh ini. RKT hilang sudah, 1-1 skor sementara. Oh my god, ini bencana. Pressure dari awal tidak diberikan nafas dan EVOS Legends mendapatkan game kedua. Game kedua diamankan dengan cukup one-sided. Dengan membuka Harley di awal momentum langsung dimiliki